Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di materi minggu ini, kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Jadi, tentu kita sudah pernah mendengar kata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Jadi, dengan demikian, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai-nilai, norma-norma, dan aturan yang mengikat bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam bab ini, kita pertama akan belajar tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Jadi yang pertama ini adalah ada konstitusi. Jadi konstitusi ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi ini artinya adalah segala sesuatu dan aturan tentang ketenaganegaraan, undang-undang dasar negara, undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar negara. Dengan demikian, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Nah, di konstitusi ini ada beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli yang dapat memperdalam pemahaman tentang konstitusi. Ahli yang pertama adalah C.F. Strong. Jadi C.F. Strong ini menurutnya konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintahan, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Ahli yang kedua ini adalah K.C. Weir. Jadi K.C. Weir ini berpendapat bahwa konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Itu menurut dari K.C. Weir. Terus untuk pendapat dari S.E. Wiener, Vernon, Bogdanor, dan Bernard Ruden, di sini ada 3 ahli berpendapat. Yang ketiga adalah konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan-kekuasaan, fungsi dan kewajiban negara, atau fungsi yang mengatur fungsi dan kewajiban antara berbagai badan dan penjabat pemerintahan, serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat. Jadi, konstitusi dapat diklarifikasikan menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Jadi ada 2 klarifikasinya. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal berupa peraturan perundang-undangan
Terus untuk yang konstitusi yang tidak tertulis itu merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal, dapat berupa kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia termasuk dalam konstitusi tertulis. Jadi, Undang-Undang Dasar kita itu konstitusi tertulis, bukan konstitusi tidak tertulis gitu. Konstitusi itu, saya ulang lagi, konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang artinya membentuk, dan di sini ada beberapa pendapat atau beberapa ahli. Ahli yang pertama itu C.F. Strong, yang kedua itu K.C. Weir, yang ketiga ini ada 3 ahli di sini, S.E. Wiener, Vernon Bogdanor, dan Bernard Ruden. Jadi ketiga ahli ini memiliki satu pendapat yang sama. Selanjutnya, yang kedua adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kandungan pemikiran yang penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan penjelasan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kandungan pemikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mencakup 4 pokok pikiran. Jadi pokok pikiran pertama itu adalah persatuan. Jadi pemahaman pokok pertama ini menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala pemahaman golongan dan paham perseorangan. Jadi, hal tersebut berdasarkan asas persatuan dan diwujudkan melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu isi dari pokok pikiran pertama. Untuk pokok pikiran yang kedua, ini adalah keadilan sosial. Jadi negara Indonesia ini hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial ini diwujudkan berdasarkan kesadaran bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tidak ada bedanya, semuanya adil. Tuh. Jadi tidak ada perbedaan antara suku ini dan suku itu, antara agama ini dan agama itu. Jadi semuanya itu adalah satu, kita adil. Yang ketiga ini adalah pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat. Dalam pokok pikiran kedaulatan rakyat ini, negara Indonesia itu negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat juga sebagai sistem demokrasi. Jadi kedaulatan rakyat ini juga sebagai sistem demokrasi. Yang keempat, pokok pikiran keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Ketuhanan. Nah, di pokok pikiran 4 ini atau dalam pokok pikiran ini, negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan dan berketuhanan yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, rasa kemanusiaan dan keadilan yang menjadi dasar pengikat untuk suatu pemerintahan dan warga negara. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia ini harus yakin adanya Tuhan yang Maha Esa, dan juga kita harus ada rasa kemanusiaannya dan keadilan gitu. Selain ada maknanya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini juga memiliki makna. Jadi maknanya ini adalah yang pertama, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia.
Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Yang keempat, mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Jadi, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki 4 makna alinea dan juga memiliki makna lain. Jadi selain makna ini, dia juga memiliki makna di sini. Yang ketiga adalah makna Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Ini sering kita dengar, itu biasanya dibacakan saat upacara bendera atau upacara lainnya atau upacara kenegaraan. Kita baca sama-sama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini ada 4 alinea. Tadi masing-masing alinea sudah kita jelaskan di slide tadi. Yang alinea pertama ini adalah pokok pikirannya persatuan, yang ini persatuan. Yang kedua ini adalah keadilan sosial, yang ini. Yang ketiga adalah kedaulatan rakyat, ini. Dan yang keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar atau batang tubuh ini merupakan satu kesatuan yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan. Batang tubuh atau pasal-pasal merupakan perwujudan perincian dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Pada alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan satu sama lain. Alinea keempat merupakan penjelmaan alinea pertama, kedua, dan ketiga. Adapun nilai-nilai hukum kodrati alinea pertama diwujudkan dalam alinea kedua, sedangkan hukum Tuhan dan hukum etis alinea ketiga diwujudkan dalam alinea keempat yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dan penjabaran hukum positif. Nah, jadi jika kita amati tadi, pernyataan proklamasi ditegaskan dalam alinea ketiga dan berbagai tindakan tentang pembentukan negara Republik Indonesia itu diperinci sejak alinea ketiga. Adapun dalam alinea keempat, kalimat pembukanya adalah kemudian daripada itu. Nih. Kemudian daripada itu.
diawali dengan kata kemudian daripada itu, yang berarti bahwa setelah berdirinya negara Republik Indonesia, dibentuklah suatu pemerintahan negara. Yang pertama, itu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang keempat, melaksanakan tujuan negara ini dengan menyusun Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang kelima, membentuk undang-undang yang dimaksud itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keenam, mendasarkan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dengan demikian, negara Indonesia ini berdasarkan Pancasila. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Jadi, setiap pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal atau batang tubuh yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini selanjutnya ada Undang-Undang Dasar atau Batang Tubuh Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berisi dua materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Materi pengaturan sistem pemerintah negara memuat kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Adapun materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya meliputi berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam dalam rangka mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Jadi, di batang tubuh Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berisi dua materi. Materi yang pertama adalah pengaturan sistem pemerintahan negara, dan materi kedua adalah hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Terus ada juga hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya ini meliputi berbagai bidang. Itu seperti yang pertama bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial, yang keempat bidang budaya, dan yang kelima adalah hankam. Itu semua untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Nah, di sini untuk tugasnya bisa dilihat di link yang akan dibagikan di grup kelas masing-masing. Jadi, setelah video ini diunggah, setelah kalian juga mempelajari apa yang saya jelaskan tadi, nanti akan saya bagikan di linknya di grup kelas kalian masing-masing. Itu sebagai tugas ketiga kalian. Oke, terima kasih untuk pelajaran minggu ini. Jangan lupa kita rajin-rajin jaga kesehatan, cuci tangan, ikuti prosedur pemerintah untuk mengurangi COVID-19 ini dan untuk mencegahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.